Hai. Ya, welcome back ya. Welcome back ke my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan salam teh-tehnya nggak ada. Tehnya nggak ada. Dan ya itu kembali. Harapan gue teman-teman sehat-sehat dan selalu berpositif thinking ya, berpositif thinking dan selalu bisa menghargai satu sama lain. Dan di sini berbicara Farel sangat luar biasa dan kita belajar banyak bagaimana cara Farel menghargai orang lain ya, cara Farel menghargai yang lebih tua, yang senior, yang lebih kecil dari dia usianya. Dia tuh menghargai banget orang gitu kan, dan selalu berusaha untuk menyenangkan orang. Ini yang gue suka, yang bisa gue petik dari Farel, dan itu juga yang sedang gue usahakan, bahwa gue mencoba untuk menjadi orang yang pengennya bisa menghargai semua orang ya. Kembali lagi banyak hal baik yang bisa dipetik dari Farel ya. Dan kali ini gue mau nonton videonya Farel, cuma ini ngobrol-ngobrol gitu kah? Oke. Jadi ini udah siapin video, cuman videonya katanya bukan video nyanyi, tapi katanya kayak obrolan gitulah dengan MC atau siapa gitu kan di sini ya. Gitu ya, ada MC gitu. Oke. Jadi obrolan-obrolan dengan MC. Oke, ada Danang. Oke. Ya, obrolan-obrolan dan katanya menarik obrolannya. Jadi ya gue pengen tahu seperti apa sih menariknya apa yang menarik gitu kan. Apakah akan dibahas tentang personal Farel atau kayak gimana ya, kita nonton deh karena gue juga belum lihat. Oke, so with no further ado, let's jump. Ini anak seusia Farel, tapi dia punya inisiatif gitu loh bang. Punya inisiatif bahwa kalau orang tua aku nggak makan gimana. Gue udah capek nangis terus. Masa di sini harus sedih-sedihan lagi sih? Aduh, gue paling gak bisa kalau nonton yang begini-begini nih. Oh my god, kenapa jadi ada adegan nangis-nangis? Aduh, terap deh. Tahu terap nggak? Terap tuh bersendawa. Kemarin ada yang komen terap itu apa? Halo, udah siap ambiar belum nih? Nah, sebelum kamu nikmatin dulu konser ini bakalan chaos nih. Mudah-mudahan gue bisa jaga emosi deh. Karena capek juga bro, nangis. Sedih terus. Gue pengen bahagia. Lagunya. Masya Allah. Sekali lagi semoga tepuk tangan untuk Farel Prayoga teman-teman. Oh, ini Farel habis nyanyi lagunya. Kayaknya gue tahu deh ini. Ya nggak tahu sih. Gue lebih ke menebak sih ya. Tadi kan bicara lagunya bagus. Dan di sini posisinya Farel adalah sendirian di situ di tengah. Tidak ada dancer, tidak ada penyanyi lainnya gitu kan. Tebakan gue ini abis nyanyi yang si kecil aku nih harusnya ya. Gue gak tahu, gue tanya sama teman-teman deh, lu yang pada nonton di TV, bener gak sih ini kondisinya adalah setelah dia membawakan lagu si kecil aku nih? Berat ya, kalau bicara Farel ya bang. Lah, Danangnya udah nangis duluan. Iya berarti paling yang si kecil aku, karena lagu itu sedih banget, karena itu lagu yang menggambarkan Farel. Farel nih sama Mas Danang sama-sama. Aku melihat bahwa Mas Danang juga berkarir sejak dari kecil, memiliki suara yang benar-benar bagus, lagu-lagu yang enak dinikmati, dan juga perjalanan. Nah kecil ya, dia bingung sebenarnya tuh. Aduh, apa nih? Pada ngobrol apa nih gitu. Perjalanan karir yang begitu panjang dan tidak mudah ya, Mas Danang ya. Jadi kalau melihat Farel ini sebenarnya kayak Farel ini tatapannya bukan kosong ya. Gue yakin dia lihat prompter di depan, arahan-arahan untuk bagaimana Farel bisa menjawab dan lain sebagainya. Karena biasanya ada prompter yang bisa dibaca, dan ini Farel ini matanya ke sana dia. melihat cerminan Danang ketika Danang seusia Farel. Jadi aku seusia Farel dulu mungkin Farel udah ada media seperti sekarang. Dulu aku belum ada media sama sekali. Aku udah keliling. Ingat banget dijemput sama pemilik orkes daerah gitu pakai mobil kotak gitu. Dan aku waktu itu masih seusia Farel, berkumpul dengan orang-orang dewasa semuanya. Terus aku dapat uang itu kayak cuman 50.000. Tapi aku udah pulang sampai rumah itu sampai subuh. Langsung. Bergaul dengan orang-orang dewasa ya, masih kecil ya. Nah ini kondisinya sama dengan Farel, makanya gue selalu bilang
semoga ada yang bisa menjaga secara mental health-nya Farel, karena Farel ini kan kesehariannya itu di ruang lingkupnya tuh orang-orang dewasa semua gitu kan. Makanya kemarin gue seneng waktu gue nonton vlog dia sama anaknya Nindi Ayunda, karena ada yang seumuran gitu kan. Itu buat relaksasi loh, buat relaksasi, dan penting untuk dia bisa mendapatkan teman yang seumuran yang paham dengan candaannya dan lain sebagainya. Kalau sama orang dewasa kan tentunya dia harus beradaptasi ya. Mau bercanda juga dia, Farel ini tipikal orang yang sangat menjaga perasaan orang lain. Jadi dia benar-benar berhati-hati. Dan itu celakanya bisa menjadi tekanan tersendiri buat Farel. Iya, tapi memang perjuangan itu ya Bang. Karena Farel juga nih, kalau kita lihat kan usia sefarel ini, usia yang rata-rata anak kecil tuh masih pinginnya bermain. Perjuangan artis-artis lama dulu tuh emang berat ya, karena sekarang ini udah media sosial udah besar. Farel suka bilang suka untuk kebutuhan sehari-hari juga. Tapi Farel tuh tetap semangat loh Bang, gak pernah kenal lelah ya. Sampai sekarang bisa di titik sekarang ini dan bisa tampil di konser MNC TV. Luar biasa Farel. Waktu awal pertama kali munculnya Farel itu sebenarnya ada video dari kepala desa. Ingat sekali saya, karena kan ibu saya juga kepala desa di sana di Banyuwangi. Ada asosiasi kepala desa mengirimkan video Farel sedang ngamen waktu itu. Dari nangis. Aku sudah bercerita bahkan Farel, ingat gak deh yang Farel cerita sama Mas Danan bahwa dulu sempat keluarga Farel ini nggak makan. Terus Farel itu datang ke toko buat apa nak? Beli tempe. Dia beli tempe sendiri, nggak pakai minta izin ke orang tuanya, terus bilang ke warung, bilang apa? Nunggu itu beli tempe dulu tapi nanti sore aku bayarnya. Habis ngamen tapi. Baru bayar Iya, habis ini anak seusia Farel, tapi dia punya inisiatif gitu loh Bang. Punya inisiatif bahwa kalau orang tua aku nggak makan gimana? Itulah ya kuasa Tuhan yang maha adil, yang gak pernah tidur, yang selalu melihat umatnya yang mau berusaha, mau bekerja. Dan ini tampaknya tamparan Enang buat semua anak-anak muda Indonesia yang mungkin merasa hopeless, merasa ini adalah akhir dari segalanya. Lihat adik kita jauh lebih kecil dari kita, tapi sudah berjuang begitu luar Dan biasa. aku melihat Farel ini udah gak ada air mata di Farel ini Bang. Iya. Karena buat dia apa yang dia lakukan itu menurut dia hal biasa. dan That is exactly apa yang ada di pikiran gue. Jadi si Farel itu memang melakukan semua itu karena merasa itu adalah bagian dari yang harus dia lakukan gitu kan. Istilahnya bukan sesuatu hal yang luar biasa. Kita yang melihat itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Itu ya. Jadi teman-teman, kadang hal-hal kecil yang kita anggap biasa itu dari sudut pandang orang lain itu sangat luar biasa. Jadi simple thing, hal-hal baik walaupun simple, walaupun kecil, itu tetap mendapatkan perhatian. Jadi percaya deh bahwa orang akan melihat itu dan berbuat baik untuk orang lain. Ya, gue pernah bilang bahwa ketika lo berbuat baik sama orang lain, bonusnya adalah lo secara tidak langsung sudah menjadi orang baik gitu loh. untuk keluarga. Iya. Ya. Jadi Farel ini udah kayak mau nangis sudah percuma. Ya kan? Mungkin bagi anak-anak yang lain udah bisa nikmatin makan, tinggal nunggu mamanya masak, ibunya masak. Tapi bagi Farel ini kayak yang Farel waktu itu Farel terpaksa ngamen. Waktu dikasih ke ibu bilangnya apa waktu itu? Uang ngamen. Ya itu, pokoknya ada uang sisa ngamen sama ngambil, aku tak ngambil uang 5.000 tak beli jajan di warung situ gitu. Jadi dari uang ngamen Farel cuma ngambil 5.000. Ya, Farel ikhlas. ikhlas dah. Masya Allah. Iya sih. Farel kalau manggung Itu anak baik yang dia ketika dia melakukan sesuatu tuh bukan karena keterpaksaan, dia melakukan juga karena senang, dan dia juga tidak berhitung tentang gue harusnya dapat sekian dan lain sebagainya. Dia cukup cukup paham dengan kondisi yang ada gitu kan, dan
untuk anak seusia dia menurut gue sih berat apa yang dilakukan oleh Farel. Jadi mungkin tadi gue ada sependapat dengan Danang di sini bahwa ya air mata udah nggak ini lagi buat Farel. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan adalah suatu hal yang biasa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak lainnya gitu. Itu yang terjadi pada Farel, dan dia sudah istilahnya berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu yang menurut gue adalah sulit ya. Sulit untuk bisa masuk nalar pikiran kita gitu kan. Tapi it is happen, dan ini terjadi, dan apa ya istilahnya, ya ini Farel telah melakukan itu gitu kan, yang kita pikir kayaknya nggak mungkin seorang anak kecil berjuang memikirkan keluarga, tapi ya nyatanya ini ada itu. Sumpah capek gak sayang? Sebenarnya kalau ditanya capek sih capek, tapi ya gimana lagi? Kita salut kan mentalnya. Farel itu yang nyari uangnya dikasih ke ibunya, terus masih minta pamit gitu loh. Boleh nggak kan minta uangnya gitu. Ini anak memang benar-benar Masya Allah. Memang sudah rezekinya Farel sebesar sekarang namanya, pemirsa. Sudah saatnya memang diangkat namanya dan keluarganya ya. Farel Tuhan tidak pernah salah memilih ya Bang ya. Tapi kalau Om Robi boleh tahu, nak, cita-cita awalnya Farel apa sih, nak? Selain mungkin jadi penyanyi, itu pengennya apa? Cita-cita pilot. Pilot, kita aminin. Kenapa? Insya Allah jadi pilot kenapa? Kenapa? Itu aku kan waktu pertama kali naik pilot, wah kok seru ya. Kan jadi kayak senang, iya. Naik pesawat itu jadi kayak wah aku pengen jadi pilot lah. Jadi itu ya itu disupport sama teman-teman, didoain, itu seneng deh. Jadi tujuanku sekarang mau jadi pilot. Jadi waktu pertama kali terbang, waktu diundang Pak Jokowi itu ya, iya siap. Dia seneng banget karena sebenarnya aku juga pengen cerita bahwa ini sebenarnya aku nggak pernah publish di mana-mana Bang. Karena waktu pertama kali Farel datang ke Jakarta diundang di sana, itu dia sempat nggak bawa baju lengkap ya deh ya. Iya. Terus telepon lah ke Danang gitu, minta tolong gimana dong ini bajunya nggak lengkap gitu. Akhirnya aku carikan atribut yang bisa dipakai nyanyi di istana, dan aku benar-benar tidak ingin mempublish itu karena memang aku pikir gimana ya, ya aku mau bantu anak yang mau berjuang juga gitu loh Bang. Terus pulang 2 jam setelah Farel nyanyi di istana, aku mengajak Farel itu kemana deh? Main ya main wahana ya. Iya. Karena aku pikir gini loh, dia ini kan masih anak kecil ya Bang ya, gitu. Mau aku ajak kemana? Aku ingin masih tetap menjaga marwah dia sebagai anak yang mau bermain, bukan untuk bekerja gitu loh Bang. Artinya apa yang dia dapatkan sekarang itu adalah bonus dari Tuhan, tapi dia tetap harus jadi anak seutuhnya. Aku salut banget sama 2 putra asal Banyuwangi ini, Mas Danang dan juga Farel. Jadi keduanya kalau aku setuju banget gue sih apa yang disampaikan Danang ya. Luar biasa. Sama-sama berasal dari Banyuwangi, tampil di daerah dan bisa tampil di panggung sebesar Farel ini masih anak-anak, masih butuh juga waktu untuk dia bermain. Aku kalau kerja bareng nih Bang sama Farel ya, beberapa kali kerja bareng, anak ini semangat luar biasa. Dia bekerja begitu profesional. Ya. Di backstage nggak berhenti latihan luar biasa. Ini ngomong-ngomongin soal latihan, Umi. Katanya kemarin sempat latihan nerbangin pesawat. Iya. Pesawat apa? Pesawat telepon Om. Saya lucu deh ya. Kenapa? Pesawat apa? Pesawat siapa? Aku diajak kakak-kakak MNCTV cobain jadi pilot gitu. Oh gitu. Ngomong dong kalau kamu bilang seneng nerbangin. Aku malah ngasih mainannya yang beda. Kasih apa kemarin? Ada yang mainan dari yang beda. Tapi pemirsa benar-benar penasaran gimana sih Farel pas nerbangin. Nah, ini ada videonya. Ada deh, kasih lihat sayang. Lihat yuk. Oke guys, aku kali ini mau mencoba menjadi pilot. Nah, aku gak sendirian, aku disini bareng Catherine. Gimana, kamu udah ready belum? Sekarang kita mau terbang. Oh, siap. Siap ya? Siap. Tapi sebelumnya, kamu harus pakai dulu ini nih, tuh, merempat kapten.
wing penerbang. Nah, kita nanti rencananya akan memutar Soekarno-Hatta secara animasi. Oke? Sebelumnya kita start dulu. Ya. Split 737, clear for takeoff. Yeay. Tarik. Oke, lihat tuh, lihat di depan. Oke, positive fly, kirap ya. Ini kita terbang nih. Ini mana terbang? Dia nggak pegang. Waktu aku naik pesawat itu kan suka kena awan kok getar. Iya, karena kan di dalam awan itu ada perbedaan tekanan. Terus ada air di dalamnya. Itu yang membuat pesawat itu bergoyang. Lagi ya? Iya. Kita mendarat ya. Ya. Gue yakin dia nggak pernah terpikir bahwa dia bisa merasakan permainan kayak gini, berada dekat dengan orang-orang hebat, dengan seorang pilot, dengan seorang penyanyi-penyanyi senior. Mungkin nggak pernah terlintas, gue yakin. Walaupun kalau cita-cita keinginan pasti ada ya, pengen jadi orang besar, mungkin terbayang, mungkin ya Farel pernah membayangkan pengen jadi penyanyi dan sebagainya. Tapi this is like a dream come true, yang benar-benar dia sekarang berada literally ada di situ gitu loh. Dan gue sih yang merhatiin dia, wah seneng gitu kan ya. Siapa sih yang nggak seneng gitu kan ngelihat ada sebuah keberhasilan yang memang harus dilalui dengan dengan berdarah-darah lah kasarnya gitu kan, dengan keringat, air mata gitu. Good. Wow. Tarik. It's good at it. Mantap. Gimana pada tadi? Seru ya? Dekat. Dekat. Ya. Gimana? Kamu tetap yakin nggak mau jadi pilot? Tambah yakin. Mantap ya pokoknya. Pada harus tetap belajar, terus berdoa ya, berusaha. Thank you. Captain Gary siap. Dan doa Kasih. juga buat everybody yang sudah nonton aku. Bye. Wow. Udah bisa jadi pembelajaran. Berawal dari mencoba kayak gitu. Terus tiba-tiba nanti kalau dia benar-benar bisa jadi pilot beneran, Iya. kita nggak pernah tahu jalan hidup manusia. Betul. Nah itu tadi beneran simulasi pesawat Boeing berarti ya? Iya. Ih, dia cari apa aja? Kita penasaran, ceritain dong sama pemirsa di rumah. Kalau nerbangin pesawat gimana tadi? Ya gimana ya, soalnya ngobrol dia bilangnya kayak bahasa Inggris gitu. Jadi kayak disuruh captainnya rel kamu nanti gini ya, cobain ya, terus kamu aku tantang, kamu landing ya gitu. Jadi kayak meskipun simulator tapi deg-degan juga, wah ini kalau jatuh gimana gitu. Abang sama Wah, kalian seru. ngerasain kalau Farel ini juga Bisa. punya potensi, kayak komunikasinya udah bagus loh. Itu Bagus dia. ya, Farel. Dia bisa merasakan semua itu kesenangan ya, seorang anak-anak ya, bermain simulator, dan itu kayak kebetulan kan. Sama tim juga ini Farel tuh diajak komunikasi tuh bagus. Iya. Akhirnya bisa menyesuaikan ya. Bener. Iya. Istilahnya tuh bahasa itu nyambung ya. Betul. Pinter. Oke, akhirnya ada perbedaan di antara Farel dan Danang. Iya, kalau kita lihat kan dari tadi banyak banget nih persamaan. Yang gue baru tahu sebenarnya di sini ya, berarti memang ada kedekatan ya antara Farel dengan Danang ya, bukan cuma karena satu daerah. Karena gue tadi sempat di awal-awal kan dengar sama-sama dari Banyuwangi gitu-gitu. Gue pikir cuman karena banyak ya biasanya kan ada yang ada orang besar terus tiba-tiba besar terus kita cuman oh iya sama tuh satu daerah nih deket ini, padahal nggak ada dekat banget gitu kan. Tapi ternyata kalau dari ceritanya di sini bahwa Danang ini juga memiliki peran ya, walaupun tidak besar sekali, tapi dia ada di di saat Farel pertama kali tampil di Jakarta gitu-gitu ke istana ngurus pakaian dan lain sebagainya. Sama dari Banyuwangi, Ya. sama-sama ini suaranya bagus-bagus. Cuma bedanya waktu masih Danang yang masih kecil tuh kan ada video klipnya waktu di KDI. Itu bedanya, kalau misalnya Farel ini kan alami, masih Danang bedaknya ketebelan. Oh ya, satu lagi gue baru tahu juga ya, memang si ternyata Danang ini Banyuwangi ya gitu. Jadi memang benar ya, musisi-musisi dari Jawa Timur tuh yang dari dari Banyuwangi gitu kan. Terlebih kayak Farel ini, wah keren-keren ya, pantas cengkokannya tuh ngeri-ngeri. Itu habis mandi, berlawan mandi. Orang itu kan ada di sawah Kan ya. zaman itu kan masih pakai bedak kayak cempedak itu. Nah ini permasalahannya nih, malam hari ini Danang juga mau ceritain tentang sahabat-sahabatnya dengan single barunya Danang. Wow, ini juga jadinya lagu perdana yang nanti mau ditampilkan ini pertama nih Mas
Mas Danang? Aku kayak apa ya? Aku tuh bangga banget bisa ada di panggung ini dan terima kasih banyak buat MNC TV karena MNC TV benar-benar memberikan apresiasi untuk Danang dan Farel malam hari ini. Terus kita juga dikasih wadah untuk mempromosikan lagu-lagu terbaru kita. Thank you MNC. Ya, mempromosikan lagu-lagu terbaru ya di MNC juga kan. Kemarin gue bener kaget ya, ternyata lagu yang si kecil aku bisa ditampilkan di MNC. Jadi ya support banget ternyata MNC TV terhadap Farel gitu. Jadi tidak hanya kepentingan rating yang atas beberapa lagu yang memang banyak request, tapi juga menyelipkan lagu single yang memang gue harapin dari dulu kan. Gue sering tuh setiap mereaksi Farel beberapa kali tuh gue selipkan kata-kata ngarep banget gimana caranya mungkin manajemennya Farel bisa berkoordinasi dengan pemilik acara untuk bisa menyelipkan single-singlenya Farel supaya bisa lebih dikenal juga oleh masyarakat gitu loh. Baru kita. Artinya memang ini adalah wujud kepedulian MNC terhadap musik Indonesia. Betul, keren. Tapi masalahnya Umi, kayaknya sahabat yang satu ini menjadi cinta segitiganya Danang dulu. Oke, that's it. Well, I think that's it guys. Jadi ya bener. Gue tuh nonton yang acara ini bener-bener nggak capek, terharu, bengkak mata gitu kan, sampai terbawa perasaan gitu kan, karena ya kembali lagi buat teman-teman khususnya juga yang mengikuti Farel juga pasti merasakan hal yang sama gitu kan. Jadi ya ini bentuk keharuan, bentuk dari support kita lah. Oke, I think that's it guys. Thank you ever so much for watching me, dan semoga kalian juga bisa menjadi orang-orang yang sukses juga, sehat-sehat gitu kan. Dan banyak rezekinya. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue lainnya. So it's a wrap. Bungkus.